Perkenalkan, nama saya Syahril Hidayat dengan NIM 2414010278 dari kelas PAIH, berasal dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia pada bagian 1/2 yang pertama. Yang A, periodisasi sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta proses pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Sejak Indonesia merdeka, kurikulum telah mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan bangsa. Secara umum, pengembangan kurikulum di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi hingga saat ini. Yang pertama yaitu ada era awal kemerdekaan dan Orde Lama tahun 1947 hingga 1968. Periode pertama adalah era awal kemerdekaan dan Orde Lama. Kurikulum pertama yang digunakan adalah Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini lahir setelah Indonesia merdeka dan bertujuan membentuk karakter bangsa yang cinta tanah air, berjiwa nasionalisme, serta memiliki kesadaran bernegara. Pada tahun 1952 diterapkan Rencana Pembelajaran Terurai. Kurikulum ini mulai merinci setiap mata pelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian, pada tahun 1964 lahir Rencana Pendidikan 1964 yang dikenal dengan konsep Pancawardhana, yaitu pengembangan daya, cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Melalui konsep ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pengembangan kepribadian secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu ada Orde Baru tahun 1968 sampai 1998. Memasuki era Orde Baru, kurikulum mengalami beberapa perubahan penting. Yang pertama adalah kurikulum 1968 yang menekankan pembentukan manusia Pancasilais yang menggunakan nilai kebangsaan. Kemudian muncul kurikulum 1975 yang menggunakan pendekatan tujuan instruksional. Guru diwajibkan menyusun tujuan pembelajaran secara rinci sehingga proses pembelajaran menjadi lebih sistematis. Selanjutnya, kurikulum 1984 memperkenalkan konsep CBSA atau cara belajar siswa aktif. Dalam kurikulum ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi menemukan pengetahuan sendiri. Pada tahun 1994 diterapkan kurikulum 19 yang merupakan perpaduan dari kurikulum sebelumnya. Namun kurikulum ini sering mendapat kritik karena dianggap terlalu padat sehingga membebani peserta didik. Selanjutnya yaitu era reformasi hingga saat ini. Dari tahun 2004 sampai sekarang. Pada era reformasi, perubahan kurikulum semakin menyesuaikan tuntutan global. Tahun 2004 diterapkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Fokusnya bukan lagi pada banyaknya materi yang dipelajari, tetapi pada kompetensi yang harus dimiliki siswa. Kemudian, pada tahun 2006 lahirlah KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Selanjutnya, pada tahun 2013 diterapkan Kurikulum 2013 yang menekankan pendidikan karakter dan pendekatan saintifik melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalarkan, dan mengkomunikasikan. Saat ini, di Indonesia menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum ini lebih fleksibel, berfokus pada materi esensial, serta memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa. Selain itu, kurikulum merdeka juga memperkuat karakter peserta didik melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5. Dari pembelajaran sejarah tersebut dapat kita
lihat bahwa kurikulum di Indonesia mengalami perubahan dari sistem yang berpusat pada guru menuju sistem yang berpusat pada peserta didik. Kurikulum saat ini juga menekankan pengembangan kompetensi karakter, kreativitas, dan kemampuan menghadapi tantangan abad ke-21. Yang selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang melatar belakangi perubahan kurikulum. Setelah memahami pengembangan kurikulum, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah mengapa kurikulum selalu berubah? Perubahan kurikulum sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor politik dan ideologi. Yang pertama ada faktor politik dan ideologi. Faktor pertama, politik dan ideologi negara. Setiap pergantian pemerintah biasanya membawa arah kebijakan pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu, kurikulum sering disesuaikan agar berjalan dengan visi pembangunan nasional dan ideologi negara. Contohnya, pada masa Orde Baru, kurikulum sangat menekankan pengalaman Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter bangsa. Yang selanjutnya yaitu adalah faktor sosial dan budaya. Faktor kedua adalah perubahan sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat terus berkembang sehingga pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan tersebut. Sehingga pendidikan karakter pada kurikulum 2013 merupakan salah satu respon terhadap tantangan sosial seperti menurunnya nilai moral dan etika di kalangan generasi muda. Selain itu, adanya muatan lokal dalam kurikulum menunjukkan upaya pembertahanan budaya daerah agar tetap lestari. Selanjutnya yaitu adalah faktor pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pengembangan iptek. Faktor ketiga adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital saat ini. Peserta didik tidak hanya cukup menguasai pengetahuan dasar saja. Mereka juga harus memiliki keterampilan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration atau kolaborasi, communication atau komunikasi. Karena itulah kurikulum terus diperbaharui agar peserta didik siap menghadapi dunia yang semakin maju dan kompetitif. Selanjutnya yaitu adalah faktor evaluasi dan kondisi darurat. Faktor berikutnya adalah hasil evaluasi sistem pendidikan dan kondisi yang darurat. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ketika ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Selain itu, pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor penting yang mendorong lahirnya kurikulum merdeka. Pandemi menyebabkan terjadinya learning loss atau kehilangan pembelajaran, sehingga dibutuhkan kurikulum yang lebih sederhana, fleksibel, dan berfokus pada materi esensial. Dengan demikian, perubahan kurikulum dipengaruhi oleh faktor politik, sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil evaluasi pendidikan, serta kondisi darurat yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum harus selalu dinamis agar mampu menjawab kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Sebagai penutup, sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan nasional harus mengalami penyempurnaan dari masa ke masa. Perubahan kurikulum bukan sekedar pergantian kebijakan saja, tetapi merupakan upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, efektif, dan mampu menghasilkan generasi yang berkarakter, kompeten, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik, la aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.